Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gua Rafid dan ini temen gua Julkar dan Habibi. Bosean dalam obrolan ala-ala. Nah, kali ini kita pengen bahas tentang software dan hardware dalam perfilman. Kira-kira kan kayak dari yang kita tahu ini software, berbagai macam software yang ada di perfilman misal. Kira-kira menurut kalian apa aja sih software yang cocok buat dipakai buat editing? dimulai dari siapa nih? Bobby dulu apa gimana? Dari lu dulu sih. Kalau menurut gua untuk perfilman ya, perfilman ini kan menurut gua pribadi ya banyak kategorinya kan. Semua kalau ingin dibuat dilihat dulu nih resource-nya kayak gimana kan, sumber daya bagaimana. Kalau misalkan udah sekelasnya itu kaya, ya udah itu tinggal menyesuaikannya pakai yang emang tingkat tinggi kayak pakai Premiere. Cuman kalau untuk perfilmannya cetek, ya seminimalnya pakai yang Sony Vegas. Itu aja sih menurut gua. Oh, dari lu Bob. Kalau dari gua tentang software ya tadi ya. Iya. Software buat perfilman itu kalau misalnya produksinya itu besar, kayak layar lebar, itu software itu yang harus mumpuni gitu. Contohnya ya kayak pakai Adobe Premiere. Gitu. Karena emang itu Adobe Premiere itu salah satu software editing perfilman gitu. Buat layar lebar. Berarti standarnya itu pada pakai Adobe ya? Standar Adobe Premiere. Cuman kalau buat ya ibarat kata ecek-ecek lah. Editing video ecek-ecek gitu, kayak misalnya tugas sekolah misalnya. Tugas sekolah, terus kampus. Ya kalau misalnya kampus kan ada juga yang jurusan broadcasting. Terus multimedia, ilmu komunikasi. Apa sih? Di kafe terus komputer jaringan kita aja tuh. Itu kan ada juga yang pakai Adobe Premiere. Cuman kan kalau yang buat selain dari jurusan tersebut, itu kan pasti ngeditnya tuh rata-rata pakai Sony Vegas. Terus itu kan dari tadi kan kalian nyebutnya tuh aplikasinya di PC atau di komputer. Kira-kira ada nggak sih editing video di HP dengan menggunakan HP? Kan yang kita tahu sekarang kan yang namanya HP udah canggih banget, udah smartphone. Kira-kira ada nggak sih software-nya? Software-nya kalau buat di handphone itu salah satunya yang paling banyak buat temuin ya, itu mereka pada pakai KineMaster, terus Viva Video. Nah, itu doang. Kira-kira lu pernah pakai nggak sih KineMaster? Kalau KineMaster sendiri gue pernah pakai. Itu cara caranya itu cara menggunakan aplikasinya tersebut sebenarnya mudah kalau emang paham ya. Cuman satu minusnya itu watermark kalau udah jadi. Di atasnya ya? Iya, di atasnya made in KineMaster. Sebenarnya sih itu bagus aplikasi juga karena di satu dia efek lengkap, terus kedua transisi juga ada, terus ketiganya itu apa ya, kualitasnya juga hasil HD. Bisa HD ya? Bisa HD. Nah itu juga apa ya, bagus. Standar minimalisasi buat editing video di handphone tuh bagus, setara dengan setara dengan Sony Vegas yang ada di PC yang standarisasinya buat biasa. Kalau lu saya pernah nggak sih ngedit pakai HP? Kalau gua di HP itu sering sih. Cuman karena tergantung kebutuhan ya. Kalau cuman kebutuhan ngekat, gua paling itu di IG. Kalau nggak di WA, kalau nggak di WA, sama satu lagi gua menggunakan InShoot. Nah mungkin kan si Bobin bilang kalau kita menggunakan KineMaster ada watermarknya ya, karena itu aplikasi berbayar. Nah kalau menggunakan aplikasi itu masuk InShoot, dia free. Jadi ketika kalian mau coba ngedit ataupun coba untuk masukin transisi walaupun nggak sebanyak atau sekomplit KineMaster, bisa di rendering, tidak ada watermark, masih free gitu ya, cuman sesuai dengan kualitas yang kualitasnya nggak HD kan. Iya. Masih biasa. Oh ya,
balik lagi tadi ke software aplikasi editing software yang di PC. Kira-kira kan sering makanya yang mana nih buat editing buat di software? Kalau gue sendiri sih pribadi pakai Adobe Premiere, After Effects, terus Photoshop. 3 itu buat perfilman. Dari ketiga itu yang mana yang paling sulit menurut lu, Bu? After Effects. Karena itu pembuatan efek-efek yang ada di sinematografik ya. Oh iya. Bisa kayak openingnya ya, bikin openingnya. Bikin bumper, Ya, terus bikin efek-efek kayak apa ya? Ada animasi-animasi kayak gitu. Itu paling sulit. Karena ngerender itu nggak cuma 30 menit, bisa sejam 2 jam. Iya. Misalnya di videonya berapa detik, itu pasti hasil rendernya lama ya. Hasil rendernya lama dan juga hasil pembuatannya juga lama, nggak mungkin seharian. Bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu, bahkan sebulan kalau mau lebih bagus lagi. Jadi lebih smooth. Oh iya. Kalau lu sih apa? Kalau menurut gua kan kalau si Bobby ini dia lebih high end ya, itu tingkatan tinggi. Kalau misalkan gua karena emang basicnya itu gua dari yang dasar, dari yang basic sama buat budget pas-pasan, gua lebih rekomendasi sih 2 software. Kalau nggak Sony Vegas ya Camtasia. Ya walaupun kita tahu untuk ukuran di dalam satu software itu nggak segede Adobe, karena Adobe Premiere kan banyak Adobe yang lain tuh. Ada Adobe apa itu? Photoshop, Adobe Bright, Adobe After Effects, Adobe Lightroom, terus ilustrasi, banyak banget kan. terus Adobe Lightroom. Nah kan ramai banget kan. Nah itu pasti butuh spek hardware yang bener-bener high end class banget. Nah kalau gua pribadi sih, kalau buat kalian yang nonton video ini karena budget pas-pasan, cuman itu aja sih software yang dibutuhin. Kalau nggak Camtasia, Sony Vegas. Nah untuk buat bumper, thumbnail segala macem, gue sih lebih rekomend pakai Photoshop ya, atau enggak pakai Canva. Canva itu gratis dan setiap kali kalian selesai ngebuat suatu desain kan bisa save dan bisa login lagi, entah pakai akun Google ataupun di Facebook. Sama satu lagi, kalau misalnya kalian nggak mau ribet-ribet bikin bumper pembukaan buat suatu editing video atau perfilman atau misalnya kalian mau bikin video tentang channel kalian sendiri nih, gitu itu sendiri, itu bisa pakai Panzoid buat bikin bumper opening pembuatan video itu paling gampang, tinggal carinya di Google panzoid.com. Kalau gua sih pakai buat ngedit ya. Gue sih pakainya Wondershare Filmora. Itu yang itu kan dia salah satu yang berbayar juga ya. Dia ada watermarknya juga. Kalau gue sih ya dari crack-cracknya. Kan ada tuh, masih ada yang ada lah salah satu web yang nyediain cracknya. Soalnya dari pertama salah satu faktor gue dari hardware gue kurang mumpuni lah. Laptop kentang kalau masih kentang. Ya salah satunya menurut gue Filmora juga masuk sih list buat untuk laptop atau PC yang kentang buat editing video. Soalnya kalau Premiere otomatis butuh yang gede. PC atau laptopnya yang mid end lah. Iya. Yang diutamain pertama VGA. Iya, VGA-nya juga harus mumpuni. VGA-nya mumpuni, terus sama power supply ya. Ya kalau VGA kalian misalnya masih bawaan dari pas beli masih bawaan dari ini Original, Intel bawaan Intel kacau. Kalau buat editing Premiere sendiri, ada Premiere itu rata-rata VGA-nya itu kalau buat di Intel i-Core 5 itu udah bisa. Itu yang generasi berapa? Kan sekarang generasi udah banyak. i-Core 5 generasi ketiga itu udah bisa pakai Adobe Premiere 2018. Oh yang versi lama ya? Iya, versi lama. Tapi kalau yang nyoba-nyoba pakai Adobe Premiere 2019, silakan aja kalau kagak lemot. Masih bakal patah-patah ya? Dan bakal patah-patah, hasilnya juga renderannya juga lama gitu. Karena itu waktu proses editingnya juga itu bakalan terhambat karena pertama motherboard nggak mumpuni, kedua VGA-nya kurang gitu. Jadi pas di drag videonya ke
apa tuh editnya tersebut itu bakalan patah-patah. Gue sendiri udah nyobain sih gitu. Gue pakai AMD, terus editing Adobe-nya itu pakai Adobe Premiere 2018. Itu AMD apa? AMD Ryzen apa bukan? AMD Ryzen Yang generasi keempat oh, apa ya? patah karena motherboardnya gue tuh kurang. Oh, masih yang lama ya? Masih yang lama gitu. Dan juga kalau misalnya beli motherboard yang buat next spec-nya lagi, ya lu gitu bisa keluar banyak juga kali. Iya. Banyak kan. Kan enggak mas ganti motherboard pasti otomatis ganti semuanya. Iya, kecuali kalau komputer saya bisa dipakai, mau gue bisa. Nah kalau misalkan berbicara VGA kan kalau Intel kan ada bawaan tuh, Iya. namanya Intel Pentium HD kan. Iya, Pentium Nah HD. kalau misalkan kalian yang istilahnya PC-nya itu Ryzen, itu otomatis dia juga punya bawaan namanya Vega Graphic. Ya, cuman ya sama, nggak segahar kita custom ganti VGA yang sesuai dengan kebutuhan. Benar. Itu aja sih. Iya, untuk dari Vega sendiri kira-kira yang menurut lo recommended buat edit apa sih? Rekomen, maksudnya gimana nih rekomennya, sesuai budget apa Ya. buat standar? Standar aja, Standar budget. apa? Standar dulu udah standar budget lah. Kalau budget? menurut gua buat standar budget ya bisa kelas atas, bisa kelas menengah. Untuk sejauh ini sih GTX 750 Ti Oh, itu udah ngepas banget. Iya, soalnya dia Hmm. dari tahun 2010 sampai 2017 masih mumpuni sih. Buat game juga masih oke juga Masih sih. oke tuh. Masih mid kan? Iya. Kelas kayak buat download game lah, buat di Mobile Legends di PC tuh bagus. Oh. GTX. Terus kalau untuk spek high end ini kira-kira apa tuh speknya yang kira-kira? VGA-nya. Dulu. Kalau menurut gua yang paling ini yang jelas RTX 2080 Ti. Wah, gua ngeliat harganya udah nyesek banget gitu. Gua udah gimana gitu kan? Gua pengen ngeliat meme Apa? di Instagram itu ada yang bilang berangkat bawa Supra, pulang bawa RTX. Gua ngakak itu, soalnya menurut gua juga RTX udah wow juga tuh harganya. Harganya anjing bikin sakit jantung deh tuh RTX. Iya. 220 iya. Ketika udah punya VGA yang bagus, yang RTX 280 Ti, otomatis diperkirakan itu apakah masuk apa enggak nih ke komponen lainnya. Entah itu ke RAM-nya cocok, entah itu ke motherboard-nya cocok, entah itu ke PSU-nya masuk apa enggak. Setelah semuanya ditotal, setelah semuanya udah masuk, nah gimana nih sumber daya listriknya, kuat apa enggak? Itu soal listrik. Nah nanti di soal monitornya harus masuk lagi dong, entah itu dari resolusinya sama gigahertznya minimal 240 untuk merasakan dari kualitas RTX itu sendiri VGA-nya. Kalau gue sih, kalau bagi gue ya, untuk yang budgetnya masih low, menurut gue GTX juga buat editing juga GTX 1080 juga udah lumayan sih. Iya, benar. Kalau buat ya bagi kalian yang masih low budget, masih budgetnya masih ngepres, budget mahasiswa bukan budget pekerja, yang menurut gue 1080 juga udah lumayan sih bagi gue. Sama AMD Ryzen 5 ya. Yang Ryzen 5 tuh standar. Sudah standar banget kalau untuk kalian yang mau VGA-nya AMD. Kalau untuk VGA-nya kalian mau yang yang Nvidia, yang menurut gue ya GTX 1080 juga udah lumayan sih. Kalau untuk AMD 5. Tadi kan kita bahas juga tuh tentang software atau aplikasi editing di HP. Kira-kira ada minimal spesifikasinya nggak sih? Sama merek, perlu juga nggak merek tuh disebutin? Merek ya Merek boleh apa? sih. Boleh. Merek apa nih? Misalnya kayak Samsung atau Oh. iPhone. Oh. Jadi gini, kalau buat minimalisasi speknya dalam membuat video itu semakin baru itu semakin bagus dan juga semakin update. Karena kan setiap di software tersebut kayak di KineMaster atau di Viva Video itu setiap 2 bulan sekali itu ada update dan pembaruan. Nah, kalau misal standar minimalisasinya itu kayak di Android contohnya, Android itu Jelly Bean, terus KitKat, terus KitKat di bawah KitKat itu udah nggak bisa. Nggak bisa pakai buat updatean terbaru. Kalau udah di atas Lollipop, makin baru semakin baru. Misalnya kayak sekarang ini udah Oreo ya. Android Key. Hah? Android Key. Key. Oh, Key. Gua kira I. P Key Android Key Q, Android ya. Android Q.
Ya kalau buat di Android Q itu buat editing videonya udah mumpuni, terus udah bisa pakai apa sih namanya tuh efek-efek transisi yang udah ada tersedia di KineMaster penggap video tersebut. Cuman kalau buat spek yang di bawah kayak di KitKat, minimal tuh KitKat itu udah nggak bisa karena dia udah nggak mumpuni gitu. Oh berarti kayak di iPhone. Berarti kayak iOS atau enggak spesifikasi bawaan software HP juga ngaruh ya, misalnya kayak Android Key atau Android Oreo atau Android Pie, berarti ngaruh juga ya? Itu ngaruh karena apa ya? Ya kita kan yang namanya teknologi semakin berkembang ya. Tahun gila, itu ya? makin gila. Apalagi kalau kita ngikutin perkembangan teknologi itu susah gitu ibarat kata. Nah makanya yang gue bilang tadi software handphone yang di bawah KitKat itu udah di freeze dan juga udah nggak bisa buat pakai apapun juga, kayak ibarat kata udah kuno lah gitu kan, udah ketinggalan zaman. Cuman kalau udah di atas KitKat itu masih bisa dan masih bisa mengikuti perkembangan zaman, kayak misalnya contohnya di KineMaster kalau nggak video itu transisi sama efek-efek kan udah mulai ada yang baru-baru karena kan bulan kemarin tuh habis update pembaruan baru tuh. Kayak di iPhone sendiri itu di iOS minimal itu 13,2 itu yang udah terbaru. Itu berapa ya? Hah? Berapa? iOS 13. Wow. Itu udah setara pengeluaran iPhone 11 Pro Max yang sekarang ini lagi booming kan. Depannya batal mau ini. Udah launching 11 Pro Max, iPhone 11 Pro Max Sama 9 ya? 9 ya. 9 belum, 11 udah. Itu kan iPhone 11 Pro Max itu kan software itu udah 13,3,2. Itu udah paling terbaru dan ada di minimal handphone itu di iPhone 7 Plus. Tuh, dan jadi buat iPhone yang ibarat kata speknya itu di bawah 13,3, misal masih 10, 11, 12, contohnya itu kayak di iPhone 6 dan iPhone 6 Plus itu masih apa ya, berkata softwarenya itu di misalnya lu pada download, misalnya kalian yang download punya KineMaster dan itu mau diupdate lagi yang terbaru, itu sebagian tuh ada yang bisa, sebagian ada yang miss. Di apa nama aplikasi software tersebut. Mungkin bukan miss ya, jatuhnya kayak apa sih namanya? Ya gitu. Sebenarnya sih Force stop gitu. Kan zaman sama aja miss. Jadi ada yang bisa, ada yang miss karena apa ya? Itunya apa sih namanya? Resolusinya. Karena resolusinya itu tidak memumpunin gitu. Dia standarisasinya udah 4K. Semua iOS yang udah diupdate ke 13,3 itu standarisasi udah 4K, kelas 4K, bukan lagi 1080 atau 720p gitu. Jadi ya yang mau pakai Android atau iOS ya harus speknya itu yang lebih tinggi, jangan spek yang di bawah, karena spek yang di bawah itu di freeze dari salah satu perusahaan tersebut. So, kalau buat yang ngedit. Oh iya, kira-kira untuk merek-mereknya ini boleh disebut gak sih merek? Brand boleh ya? Boleh kali ya? Kan lu membawa acaranya lu. Bebas. Yaudah, untuk brandnya kira-kira apa aja nih yang menurut lu OP lah, overpower buat edit video itu, edit video di HP? Siapa nih, gue dulu apa lu dulu lagi? Menurut lu sih? Kalau menurut gue sendiri ya udah jelas ya, iPhone udah pertama banget. Terus kalau misalkan yang kedua dari kacamata gue pribadi itu Samsung. Terus ketiga, kalau misalkan sering lihat iklan di marketing dimanapun, pilih aja yang emang ada brandnya kamera video, kamera phone, kamera and video. Contoh kayak Oppo, Reno. Iya, terus juga jajarannya kayak Vivo, Realme. Udah sih itu aja. Yang udah jelas-jelas aja lah, emang udah digembor-gemborin, itu pasti lumayan bagus lah. Dari kualitas video juga, dari HPP itu juga ngaruh sih ya? Iya, benar. Tapi yang pertama kali ngaruh itu dari kameranya. Kalau kameranya pixelnya gede tapi hasilnya jelek, contohnya ya, mohon maaf banget nih yang punya brand nih, Vivo, Oppo, pokoknya
brand-brand yang punya merek Cina. Itu resolusinya gede, gua akuin. Cuman hasil buat di editnya itu gambarnya rada-rada pecah gitu. Beda sama Samsung, iPhone, terus Sony, terus iPhone sama Xiaomi yang mana dulu? Xiaomi Note 5. Mana ya, Redmi apa Mi? Xiaomi Note 5. Oh, Xiaomi Mi ya. Dari Note ya, dari Seri Note. Itu hasil gambarnya itu kualitasnya bagus. Karena waktu awal pembuatan video gua sendiri itu gua dulu masih zamannya pakai Xiaomi, Xiaomi Note 5 tuh. Itu hasilnya bagus, gua akuin. Dan juga resolusinya apa sih full dan gak pecah hasil gambarnya itu. Tuh rekomendasi gue sih sebenarnya, gue bilang apa sih buat bikin video atau apa, merek-mereknya itu tadi Xiaomi, terus Sony, Samsung, iPhone. Tuh kamera-kamera yang paling bagus. Dan juga walaupun resolusinya kecil, nggak gede gitu pixelnya, tapi hasilnya juara. Dari semuanya tadi kita bahas, kita ambil kesimpulan bahwa aplikasi atau software yang sering digunakan yang pertama itu Adobe Premiere pasti ya, Adobe Premiere. Terus yang kedua Sony Vegas. Terus itu untuk aplikasi divisi software divisi. Untuk aplikasinya KineMaster sama Viva Video. Iya, Viva Video. Oh iya. Terus untuk kayak untuk minimal hardware PC-nya itu RTX atau AMD Ryzen. Dan untuk yang high end-nya tadi RTX 20 berapa? 80. Hah? 2080 ya? 2080 Ti. Nah, untuk dari minimal spek HP-nya ya itu dari iPhone 13,3,2 ya. Iya. Nah, untuk Android-nya itu minimal KitKat ke atas. Iya, ke atas. Jadi cukup sekian video kita hari ini, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.